Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Muradam dan Zakia Coban. Dan sahabat-sahabat, kali ini termasuk juga video yang istimewa karena kita ada tamu istimewa, Ibu Lisa, praktisi tumbuh kembang anak di Semarang. Di Semarang, ya. Bersama-sama kita akan diskusikan tentang tips agar anak menurut atau menjadi penurut. Ya, sebetulnya sudah saya bahas pada versi video sebelumnya, yaitu pada versi saya sendirian waktu Bu Zakia tidak bisa, ya. Nah, saya ingin bahas lagi sama sahabat, ya. Karena di sini ada dua orang yang bisa kita tanya pengalamannya dan juga bagaimana menurut Bu Lisa untuk membuat anak menjadi penurut. Jadi gini Bu Lisa, di video yang lalu saya sudah jelaskan kepada para pemirsa bahwa tidak menurut itu pada dasarnya karena nggak ada trust, begitu. Dan itu berlaku tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga orang tua. Kalau kita tidak trust sama dia, pasti kita nggak nurut. Itu sudah kunci sama gemboknya itu. Nah, itu sudah saya sampaikan di video yang lalu. Nah, sekarang saya ingin, sebelum ke Bu Lisa, saya ingin Bu Zakia dulu. Pengalaman tentang anak menurut dan anak tidak menurut di Bu Zakia seperti apa? Bisa share kepada teman-teman? Iya. Menurut atau tidak menurut? Menurut atau tidak menurut, ya. Nah, ini gini Pak, kalau bagi saya tuh clear dulu ya. Clear dulu tuh gini. Bagi saya, anak menurut itu anak tidak menurut itu bisa jadi sebuah hal positif dalam tanda kutip, ya, kalau dia punya argumen. Jadi bukan karena dia tuh nggak tahu apa-apa asal nurut. Jadi bagi saya tuh gini, anak itu menurut, ketika anak tidak menurut, ya, tetapi dia bisa menyampaikan argumennya, kenapa kok dia nggak menurut? Menurut Nia nggak gitu, Nia tuh nggak mau gitu, karena bagi saya itu tidak jadi masalah. Gitu loh, tidak harus semua anak ini menurut. Case-nya adalah gimana caranya supaya dia mau? Nah, tetap kalau ini yang pertanyaan Pak Jumala kan case-nya kalau ketika kita orang tua punya keinginan. Dia itu ngikut kita. Nah, kalau itu tiap anak saya punya kunci masing-masing, Pak. Oke. Cara saya ngomongnya untuk biar nurut, buat anak nurut itu 6 anak saya ini beda-beda. Yang nomor 1 yang zen, saya caranya dengan saya buat rodok-rodok heboh. Zen, kalau ini toh Zen, ini saya buat heboh. Karena memang dia itu ekspresif. Biar dia agak ini. Yang Sema itu dia ini kan lebih slow. Lebih slow dan dia rasa empatinya tuh besar. Saya buat dia itu agak Mama ini kan butuh ini, jadi empatinya. Jadi saya buat saya buat dia empati dulu ke saya. Mama ini kan butuh ini, Mama tuh kepingin gini. Saya mau nggak bantu. Dia lebih mudah dia nurut ke kita dengan disentuh empatinya. Kalau Zen tadi kan hebohnya. Kalau Rania ini lebih banyak nurut kalau kakaknya nurut. Jadi kalau kuncinya kalau Rania ini kalau dia lihat dulu kakaknya, biasanya gitu. Jadi kalau saya mau nganu Rania, ada modalnya. Jadi saya kalau mau ngerayu Rania, itu lebih baik saya Sema dulu lewatnya. Atau saya kerjasama sama Sema. Kita ngomongin Nia, gini, Nia gini. Kalau Sema mau, Nia akan ikut. Dan kadang kalau Sema enggak pun, kalau saya minta kerjasama sama Sema, ya kita ngomongin Nia gini. Jadi kerjasama saya sama Sema untuk Rania. Kalau Sarah, dia orangnya easy going. Dia lebih santai. Saya lebih cepat, saya lebih gampang untuk direct perintah. Sarah, Mama gini ya. Dia tuh orangnya santai. Nggak harus pakai terlalu kunci-kunci gitu kalau Sarah ya. Nah itu, kalau Sarah jadi saya lebih bisa cepat dalam hal anu dia. Kalau Umar sama Alwi ya belum terlalu ini, cuman kalau dua ini ya butuh stimulus lah, butuh dikasih sedikit iming-iming hadiah. Nih kalau Alwi Tobi mau ikut Mama ini, Tobi nanti Mama kasih hadiah. Udah dua itu yang kecil itu udah pakai hadiah. Oke, terima kasih.
Kita akan ke Bu Lisa, tapi sebelum ke Bu Lisa saya akan note dulu apa yang disampaikan. Di Zen kemudian di adiknya itu punya kunci sendiri, tapi kunci ini pada dasarnya adalah bagaimana cara kita membuat dia trust pada saya. Betul. Jadi balik lagi ke kunci dan gembok. Betul. Inti dari mau nurut itu adalah trust. Di luar ada tambahan baru, memang teman-teman, di luar trust itu tadi adalah kalau dia punya sesuatu yang masuk akal, ya memang dia akan mengajukan keberatan, gitu kan Bu Zakia? Saya kira itu ya note-nya yang dari Bu Zakia. Saya akan tanyakan ke Bu Lisa. Gimana Bu Lisa? Nurut. Iya. Kata nurut itu mungkin anak bisa diajak kerjasama atau patuh. Patuh ya. Karena saya menangani anak-anak yang usia dini, Ya. biasanya memang supaya anak itu mau atau menurut kata kita tidak boleh melabeling mereka. Tidak boleh melabeli. Ya, jadi dengan kita memberikan kesempatan, dia akan ikut dengan kita. Kita wajib berbicara lembut dan sentuh. Biasanya dia akan ikut sama kita tanpa bla bla bla. Sentuh, pegang ya, sambil bicara, ada kontak mata, dia akan nurut. Ada kontak mata. Betul. Itu akan mudah, anak akan mudah dengan kita ikut tanpa menolak. Jadi susah-susah gampang memang butuh. Susahnya apa? Gampangnya apa? Susahnya apa? Kadang anak itu tidak mau diperintah. Kalau Sarah kan tipenya Easy going. easy going gitu ya. Padahal Anak itu merasa didikte kalau diperintah itu. Katakanlah misalkan. itu benar, itu yang anak saya kedua dia tuh gitu, nggak mau kalau dia modelnya diperintah. Lebih baik kita empati. Tapi memang jenisnya beda-beda. Beda-beda, tiap anak beda-beda. Jadi buatlah kata positif atau berita, misalkan kalau kita mau memerintahkan dia, Kak, jangan taruh buku di situ dong, jangan sembarangan tempat. Dia kan merasa diperintah. Tapi coba kita biasakan naruh buku di sini ya, di raknya, itu kan berita. Dia akan merasa, oh iya, aku taruhnya di sini. Itu akan disadari gitu loh. Jadi memang jangan, kalau untuk anak usia dini pun, di saat dia berlari, kalau kita minta dia, jangan lari. Yang terjadi dia akan lari. Dia tidak mengikuti imbauan kita. Tapi coba berjalan lebih baik loh. Kalau lari bisa kasih alasan sebab akibat, bisa jatuh, bisa tabrakan, bisa kejedut, dia akan nurut. Oh iya ya Bunda, aku jalan saja deh. Itu Ada alasannya sebab akibat. betul. Anak itu akan lebih trust, lebih percaya kalau seandainya ada sebab dan akibat. Jadi anak itu untuk melakukan sesuatu memang perlu arahan. Ya. Kalau tidak diarahkan kan dia nggak mungkin tahu. Jadi istilahnya kita tuh bukan mengharapkan anak nurut itu anak nggak mudeng ya. Jadi Betul. istilahnya kita sudah arahan dulu, anak sudah memahami dan dia merasa aku nurut itu pilihan dia, Betul. ya kan? Iya. Keputusan dia juga untuk nurut kan. Betul. Jadi bukan paksaan kan, Iya. sifatnya, padahal keinginan kita itu kok dia penuhi ya. Kan itu sifatnya memaksa sebenarnya. Tapi dengan cara gitu loh, trik-trik kita. Makanya jangan melabeling dengan kata-kata lembut. Jangan melabeling itu seperti apa penjelasannya? Kadang gini, kita tahu anak kita ini kalau naruh sembarangan. Kak, kamu senengnya kan naruh di situ. Oke. Nah, itu kan udah melabel. Iya. Oh, aku tukang naruh sembarangan. Iya. Nah, itu akan apa ya? Yang kalau orang di label akan menjadi. Betul. Jadi malah tidak sembuh, tapi malah semakin parah. Betul. Ya. Makanya lebih baik gunakan kata positif, kata-kata yang memang tidak seperti memerintah, tetapi membuat kata itu jadi berita atau kata positif.
Dan kalau untuk anak usia dini boleh kok berikan sebab akibatnya, alasannya apa, karena itu akan dipahami sama dia, gitu. Karena juga pun ada lagunya, jika ku paham dipahami, jika ku patuh dipatuhi. Nah, jadi itu kita pun harus mendengarkan kata mereka, jangan sembarang, dalam arti di saat anak itu mau bercerita atau tentang mengeluhkan sesuatu kita cuek, ya udah anak nggak akan nurut sama kita. Tapi kalau seandainya mama tadi tuh aku di sekolah jangan teh aku mau susi piring dulu nih, nanti ceritanya, itu kan udah dekat. Berarti istilahnya ini ya, jadi itu tuh sebuah proses juga kan, proses, bukan tiba-tiba terus anak-anak nurut nggak nurut. Itu kita pun juga sudah proses yang mana kita jalin komunikasi yang baik kan sama anak-anak gitu ya. Betul. Jadi memang di mana anak ingin berbicara, kita apresiasi. Iya, jadi ketika kita bicara pun anak-anak juga mendengarkan kan. Betul. Akhirnya aku dengerin cerita aku, dia bahagia banget, senang. Iya. Saat kita, Kak, mama mau bicara, mereka juga akhirnya mau apa mah? Oh, kita begini-gini. Oh iya, aku siap gitu. Berarti kan dia mau mengikuti keinginan kita. Jadi memang itu tidak melabeling, kita bicara lembut dengan sentuhan, kita berkata positif atau memberikan kata berita. Yang terakhir tadi, jadi kan memang membuat anak-anak itu kata kuncinya trust. Dan saya ingin menambahkan tips satu lagi dari Bu Zakia. Jadi kalau anak itu punya argumen, ya why not, begitu. Ya, jadi tidak menurut bukan berarti itu tidak mengikuti atau tidak patuh pada orang tua, tetapi kita juga perlu mendengarkan apa yang disampaikan orang tua. Gitu ya. Terima kasih Bu Lisa untuk tipsnya, catat teman-teman ya. Dan juga apa yang disampaikan Bu Zakia, melengkapi apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, saya kira itu ya. Ya. Cukup ya, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.